Hadirin para jamaah, seperti yang telah disampaikan di pengumuman bahwa kajian malam ini adalah kajian fikih. Ini saya ngambil dari kitab Safinatun Najah yang biasa di pesantren, ataupun ini adalah sangat mendasar kitab ini, dan memang ini berkaitan dengan pola ibadah kita sehari-hari. Untuk memohon keberkahannya kepada pengarang atau musannif kitab ini, kita sampaikan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat, dan untuk menjadi dorongan kita mengamalkan ilmu tersebut, kita memohon keberkahannya kepada Allah. Dengan wasilah kita bertawasul kepada pengarang, yaitu Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi dan Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Semuanya ini ulama madhab Imam Syafi'i. Annallahu yunawwiru qulubana syaulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita akan bahas pasal pertama tentang rukun Islam. Arkanul Islami, bahwasanya rukun Islam homsatun itu ada 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Kalau oleh anak-anak mungkin di madrasah ini bisa dilakukan ya, dilakukan. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Rukun Islam itu adalah ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus sholati wa ita'uz zakati. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus sholah, yaitu menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadana, dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Wahijul baiti man istata'a, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, di perjalanannya. Rukun Islam itu adalah ada 5. Kalau bicara rukun itu berarti satu pangkal yang sangat penting. Jadi kita sah disebut orang Islam yang sempurna jika kita telah dan mampu melaksanakan yang 5 ini. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ini kita dasar dulu berarti ya, pondasinya, yaitu kita bersaksi sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah merupakan password bagi orang yang beriman. Berapapun orang berinfak, bersodakoh, beramal kebajikan, sebentar lagi ada musim kurban. Yang kurban bahkan di beberapa media bukan hanya orang Islam saja, tetapi orang non muslim juga ada berkurban. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan, karena di situ misalnya banyak karyawan muslim, maka ownernya itu adalah dia memotong sapi, dia memotong kambing. Kalau dia adalah non muslim dan dia tidak mengatakan kalimat syahadat, maka tidak ada pahala bagi dia, nol besar.
Paling itu adalah hanya mendapatkan mungkin sisi kemanusiaan saja. Beren dikenal boga dunungan bager paling gitu punya pimpinan perusahaan misalnya, kalau dia memang non muslim ya mungkin penyayang kepada bawahannya, kepada karyawannya, paling itu aja. Tapi ketika dia tidak mengatakan kalimat syahadat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kayak contoh seperti ini, ada mahasiswa tiap hari main di kampus. Semua mata kuliah tidak pernah ketinggalan. Dosen menerangkan didengekeun. Pokoknya mah fokus tiap hari, absen hebat pokoknya. Sampai 4 tahun lulus kuliah S1. Begitu wisuda, yang lain menerima ijazah tapi dia gak dapat ijazah. Komplain ke jurusan, ke dosen, Pak, saya kan kuliah tiap hari, saya kan gak pernah ketinggalan, tugas-tugas dikerjakan segala macam, tapi saya kenapa mendapatkan ijazah? Dosen malik nanya, ari baheula daftar teu ka kampus? Saur eta mahasiswa, tidak Pak, tidak daftar. Oh, pantasan kamu tidak dapat ijazah. Kenapa? Kamu tidak didaftarkan untuk mendapatkan ijazah karena awalnya tidak daftar. Persis seperti itu. Jadi orang sesibuk apapun, kalau passwordnya tidak ada, syahadatnya batal, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kunci penting itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bahas, ketika kita berbicara tentang syahadat, itu mengandung unsur pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Ada 3 jenis tauhid. Pertama adalah tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, rububiyah. Ada yang ingat enggak? Satu lagi adalah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan mulkiyah. Ada 3 jenis tauhid yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Arti tauhid uluhiyah mengakui dalam jiwanya, dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Meskipun dulu begitu zaman Nabi Ibrahim ada Raja Namrud ngaku raja dan ngaku Tuhan. Ya kata Nabi Ibrahim, silahkan kamu mengaku Tuhan, tapi aku tidak akan beriman kepadamu wahai Namrud. Nah, meskipun di zaman Nabi Musa itu ada sosok seorang Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun itu. Iya, kata Fir'aun. Tapi kata Nabi Musa, silahkan saja engkau mengaku Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang lebih hebat, King of the King, Allahu Akbar. Batal ketuhanannya. Jadi di sini adalah menafikan yang berkuasa, yang mengaku Tuhan selain Allah. Maka itu disebut tauhid uluhiyah. Jadi memurnikan bahwasanya yang menjadi Tuhan, yang layak jadi ilah itu adalah Allah. Nah, jadi dilalapkeun kana manah teh. Kadang-kadang kan lamun disadari jual Persib jadi tibalik. Wating Persib Tuhan depannya tanya. Matak saur ajengan jujun mah cenanya. Rukun Islam teh ayat 7 cenah. Tan uka 7 na teh Persib. Udah eleh pengajian tehnya. Tapi alhamdulillah jamaah barokah mah wah istiqomah. Tapi duka mana nama itu Pak RW? Ya gak apa-apa, minimal kita lagi ngaji lah fokusnya gitu. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah.
kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatur segala macam alam jagat raya ini adalah kecuali Allah. Ketika kita menjadi seorang anak, diurus sama orang tuanya, sama ibunya, sama anaknya, tapi itu hakikatnya diurus sama Allah. Ketika kita diberi rezeki oleh suami atau oleh istri atau oleh orang tua, hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tanamkan dalam jiwa kita bahwa seluruh yang mengatur nasib, seluruh yang mengatur kehidupan adalah Allah. Itulah tauhid rububiyah, Rob. Jadi yang maha memelihara, yang maha mengatur, yang maha berkuasa atas segala-galanya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah tidak ada yang menguasai seluruh alam dunia, dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur hingga alam akhirat, semuanya Allah. Itulah tauhid mulkiyah. Makanya dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Dari mulai alam rahim, yang lamanya alam rahim itu kurang lebih sekitar menurut para ulama itu 4.000 tahun. Lami geninya, lami keneh di alam ruh kita itu dibanding dengan alam dunia. Di alam ruh manusia itu atau makhluk itu selama berapa tahun? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Kedua ke alam rahim paling 9 bulan, 8 bulan. Tapi sahur ibu-ibu teh karawas 8 bulan oge. 8 bulan ke karawasnya. Di alam ruh itu 4.000 tahun. Masuk ke alam dunia berapa tahun? Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 60. Variasi, bahkan ada inu karek borojol langsung dicabut, bahkan yang masih dalam kandungan ada yang meninggal dunia. Jadi tauhid mulkiyah ini adalah Allah yang menguasai seluruh alam, mau alam jin, mau alam manusia, mau alam malakut, alam malaikat, semuanya adalah Allah yang menguasai. Bayangkan ketika kita mentafakuri tentang penciptaan alam semesta, mau itu jajaran bintang, galaksi dan yang lainnya, kalau kita belajar IPA itu kan luar biasa. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Bahkan Allah bukan hanya menciptakan yang besar, contoh khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Langit ayat tihangan teu aya. Tapi upaya bangunan model masjid datu ayat tihangan mah rubuh. Tapi kenapa masjid itu kenapa langit itu tidak ada tiang? Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Maka tauhid mulkiyah ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah, itu adalah maknanya luar biasa. Panjang kalau dibahas ya. Kemudian yang kedua adalah syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Mana syahadat rasul? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menurut Imam Nawawi ada 6 nikmat yang harus kita miliki. Salah satunya adalah nikmat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peringkat nikmat terbesar itu adalah yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat Al-Quran. Yang ketiga nikmat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada nikmat apa? Nikmat sehat.
Nah, ternyata nikmat sehat itu peringkat keempat. Dan yang kelima ada nikmat ditutupnya aib. Aib itu kejelekan. Kita disebut mulia itu bukan karena banyak amaliyah, tetapi aib kita ditutup ku Allah. Da jigana pribadas oge lamun apal aibna ka abdi kitunya da mandek ngupingkeun Pak Haji moal. Kusababna kusabab ditutup ku Allah aibna. Ternyata ditutup aib, kejelekan, keburukan itu salah satu nikmat terbesar yang harus kita miliki. Nikmat peringkat yang kelima. Dan yang terakhir nikmat besar yang keenam adalah terpenuhinya rezeki waktu kita hidup di dunia. Nah, ini juga nikmat besar. Ternyata peringkatnya yang keenam nikmat itu. Kalah dengan nikmat kesehatan, kalah dengan nikmat mendapatkan Rasulullah. Makanya wajar apapun yang diutamakan adalah Allah, Allah dan Rasulullah. Kemudian itulah rukun Islamnya. Kemudian yang kedua, rukun Islam itu wa iqamus shalah, yaitu tentang menegakkan sholat. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan yang paling penting adalah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hasbi Rabbi Jalla Allah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.